Podcasters, welcome back to Podcastar. Kembali lagi bersama aku Sisil, tapi kali ini aku gak sendiri, aku ditemani oleh rekanku ada. Halo semuanya, kenalin aku Indira dan kami berdua bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan di Podcastar. Nah, sudah kesekian kalinya nih Podcastar hadir untuk rekan-rekan sekalian. Ini mana mungkin aku izin untuk memberikan terkait dengan apa sih Podcastar itu. Podcastar adalah podcast dari Podcastar yang dimana dari Divisi Kajian Aksi dan Strategis yang dimana membahas bersama narasumber yang hebat terkait dengan isu yang ada di masyarakat dan juga isu pada berkuliah. Bener banget, apalagi kita di tengah-tengah sebagai mahasiswa, yang penting kita itu punya awareness ya terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, dan juga bahkan apa yang terjadi dengan diri kita sendiri juga kita harus tetap aware gitu ya, Sil. Nah, bener banget, Ir. Di episode sebelumnya, kita udah ngobrol nih tentang podcast sebelumnya yang dimana posisi kepemimpinan mati atau kita yang mematikannya. Yang dimana kita bisa lebih aware terkait dengan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Dan intinya sekarang itu kita juga nggak akan apa yang kita bicarakan itu nggak kalah penting ya dari kepemimpinan, tapi ini tetap menyangkut masalah personal ya, Sil ya, tentang tekanan. Mungkin kita juga akan membicarakan soal perasaan atau mungkin luka yang tidak terlihat tapi ternyata bukan emang tidak mau diungkapkan, tapi memang rasanya tidak semua orang paham jika tidak berada di posisi tersebut gitu ya. Udah dramatis banget ya pembahasannya kayaknya kali ini. Ya, benar banget nih. Kali ini kita akan mengobrol terkait dengan kesehatan mental atau fenomena bullying yang ada di Indonesia atau yang ada di masyarakat. Yang dimana pada kali ini kita akan mengangkat terkait dengan judul Luka yang terlihat, Kesehatan Mental dan Bullying di Tengah Tekanan Sosial. Yang dimana judulnya itu sangat menarik ya, luka yang tak terlihat. Yang dimana perlu kita ketahui bersama, luka itu bukan hanya sebuah goresan atau berdarah yang ada ya atau yang terlihat, tetapi mungkin dalam luka batin yang tak terlihat, yang dimana mungkin orang-orang sedang mengobati luka tersebut. Ya, ini juga merupakan suatu tema yang memang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, apalagi di era digital sekarang. Itu tekanan tidak hanya didapatkan dari lingkungan sekitar kita, tidak hanya dari tekanan akademik kita dan sebagainya, tapi hanya dari layar kecil yang kita pegang setiap hari, itu tekanan sudah ada dan sangat besar ya, Soe. Nah, betul banget. Untuk membahas pembahasan kali ini, kita sudah mengundang terkait dengan narasumber hebat yang udah expert pada kesehatan mental, yang dimana mungkin langsung saja kita mengundang Dr. Rabiatul Udawiyah, spesialis kejiwaan. Selamat sore, dokter. Selamat sore, ya. Sebelumnya terima kasih banyak pada dokter sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dokter kali ini. Mungkin bisa cerita sedikit untuk kira-kira kesibukan hari akhir-akhir ini dokter kira-kira? Ya, kesibukan rutinitas saya sebagai abdi daerah di RSUD Kabupaten Buleleng sebagai dokter fungsional, juga sebagai dokter pendidik klinis. Di sana kita melakukan pelayanan di poliklinik dan rawat inap. Jadi kita punya rawat inap di RSUD Buleleng yang khusus menangani gangguan mental. Seperti itu. Wah, luar biasa ya, tetap produktif meskipun banyak pekerjaan yang harus terus dijalani. Mungkin langsung saja kita mulai terkait dengan podcastnya nih dokter. Iya. Nih, dimana kita juga sebenarnya dokter mungkin sudah di briefing ya dokter ya, mungkin kita akan membahas sedikit tentang kesehatan mental gitu. Tapi ya kalau kita sekarang bicara dengan dokter yang sangat expert, tapi kita juga tidak mau kalah dan tidak terlihat terlalu bodoh-bodoh banget ya dokter sebelumnya. Itu sudah riset terlebih dahulu dokter, di mana di awal tahun 2025 itu perhatian terhadap kesehatan mental itu benar-benar jadi sorotan nasional banget kan ya dokter. Di mana laporan dari Kementerian Kesehatan bahkan itu menunjukkan bahwa lebih dari 30% mahasiswa di Indonesia itu sempat mengalami gangguan mental atau gangguan kesehatan mental baik dari ringan hingga sedang bahkan berat seperti itu. Seperti misalnya kita mengalami stres berat, kemudian kecemasan hingga depresi yang bahkan sempat meningkat juga kayaknya selama masa COVID-19, apalagi masalah tekanan akademik, sosial gitu-gitu. Terus juga sekarang kita sebagai mahasiswa lebih ke memikirkan kita akan menjadi apa di masa depan gitu ya dokter, udah sangat-sangat gitu. Tapi yang kira-kira ini bahkan dari 2024 sampai 2025 itu di sosial media kita sering banget kayak bahkan kita berbuka TikTok itu udah ada berita soal orang bunuh diri dan sebagainya gitu ya dokter, benar nggak sih?
Ya, bener banget. Mungkin Dok, akhir-akhir ini kita sering banget nih dengan berita tentang gangguan mental yang mana mungkin seperti stres, kemudian gangguan kecemasan, atau bahkan sering merasa kesedihan. Mungkin rasanya semua orang bisa terkena nih dokter ya, bukan hanya terkait dengan orang dewasa, tapi juga remaja. Seperti yang Indra bilang tadi, mungkin kami seperti yang sedang kuliah sekarang, stres dengan kuliahnya. Jadi, Berisiko banget gitu ya. ya benar kan? Nah, Berisiko banget nih kayaknya. iya. Gitu ya. Kemudian untuk mungkin orang dewasa mungkin tuntutan pekerjaan atau misalnya tuntutan yang lain-lain tentang pekerjaan yang sedang dijalani. Mungkin sebenarnya bagaimana nih dokter terkait dengan kondisi dan juga tren kesehatan sosial masyarakat Indonesia saat ini dan faktor apa saja sih yang berperan dalam meningkatnya kasus tersebut, dokter? Iya. Ya, ini ya, aspeknya amat sangat luas sekali kalau kita membahas tentang kesehatan mental, karena menurut Riskesdas dari tahun 2022 itu terakhir kali dikatakan dari 124 juta jiwa, 1%-nya itu mengalami gangguan mental. Kalian bayangkan ya. Nah, itu salah satunya itu gangguan mentalnya itu bervariatif ya, bukan hanya gangguan mental dari segi gangguan cemas, depresi, bahkan juga salah satunya juga ada penggunaan nafsa. Ya, hal tersebut dari aspek kalau kita berbalik dari kondisi dinamika, apa sih dinamika itu? Proses seseorang itu bisa mengalami gangguan mental. Istilahnya kalau di ilmu kedokteran umum, patofisiologi. Kenapa sih orang itu bisa mengalami gangguan mental? Jadi aspek tersebut banyak sekali secara holistik ya, yang harus kita lihat bahwa seseorang itu ada suatu pengalaman kondisi masa lalu, traumatik, pola asuhnya itu amat sangat berkaitan sekali atau erat sekali hubungannya dengan adanya kondisi mental seseorang saat ini. Iya. Jadi kondisi ini amat sangat harus kita perhatikan karena penyebab ini kalau kita lihat secara biologik apakah ada faktor genetik yang menyebabkan gangguan mental itu muncul, kemudian apakah ada kondisi penyakit fisik yang mendasari seseorang itu mengalami gangguan mental itu ya. Jadi istilahnya bukan hanya secara genetik saja, biologik itu, tapi secara penyakit fisik juga bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Contoh, dia mengalami kondisi sakit yang cukup panjang, kemudian dia mengalami sakitnya itu yang kronis ya, kronisitas tinggi, contoh kayak cancer, kemudian gagal ginjal, itu kan pengobatan sampai seumur hidup. Jadi kan istilahnya seorang bisa mengalami gangguan mental. Kemudian ada faktor psikologisnya yaitu dari eh, apa ya, personality ya, sifat dan kepribadian seseorang mempengaruhi seseorang itu mengalami gangguan mental. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana dia diasuh, pola asuhnya secara internal dari orang tua, eksternal dari lingkungan sosial, serta kondisi aspek sosial yang lain, masyarakat, bagaimana dia bertetangga. Nah, itu erat banget tumbuhnya personality seseorang itu berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian faktor religiusitas, spiritualitas seseorang, bahkan culture, yaitu amat sangat erat sekali kaitannya dengan kenapa sih seseorang itu dapat menyebabkan dapat terjadi gangguan mental. Seperti itu. Ya. Berarti selain memang dari lingkungan luar gitu ya dokter, berarti emang dari gimana pola asuh yang terbentuk di awal itu sudah sebenarnya membentuk mental seseorang itu sendiri gitu ya dokter? Iya, karena pola asuh itu istilahnya tolak ukur utama si anak ini akan memiliki kepribadian yang seperti apa, ya kan? Pola asuh kalau kita jabarkan secara garis besar ada otoriter, ada otoritatif, ada demokratis, kemudian ada juga istilahnya ignore yang diabaikan seperti itu. Ada suatu kondisi-kondisi pola asuh yang mungkin setiap orang tua memiliki pola asuh yang mereka jalani, yang didapati sebelumnya dari orang tua mereka. Jadi kan tidak kita bisa istilahnya pola asuhnya seperti ini karena saya dulu diasuh seperti ini oleh orang tua saya dokter misalkan seperti itu ya. Jadi hal seperti inilah benar-benar harus kita mempunyai edukasi parenting tuh betul-betul banget harus kita galakkan ya bagi orang tua muda, bagaimana cara pola asuh yang memang bisa membuat kesehatan mental di masa depan buat anak itu penting banget.
Mungkin kalau selain dampak itu tadi kan dokter bilang juga yang sangat berpengaruh itu mungkin dari lingkungan sosial ya, bagaimana dia atau seseorang misalnya hidup dan dengan siapa orang itu setiap hari berinteraksi misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya bicara tentang beban mental terkait lingkungan sosial, salah satu hal yang paling sering sekali kita dengar itu biasanya bullying ya, teman. Bullying ya. Iya, bullying. Dimana masih banyak bahkan sekarang itu sebenarnya stigmanya itu masih terombang-ambing gitu. Banyak yang nganggap remeh atau bahkan bilang kayak oh itu bercara doang gitu. Tapi kayak sebenarnya efeknya bisa jangka panjang nggak sih dokter? Jangka panjang banget ya itu ya. Contoh kalau misalkan kalian kondisi bullying, itu kan bullying itu tidak terjadi hanya sekali atau dua kali, bisa beberapa kali eh, sudah kita sebut bullying. Bahkan kalau sekalipun kalau memang orangnya memiliki suatu ya itu tadi ya terkait dari personality seseorang, ada yang bisa cuek, ada yang cemas, ada yang perfeksionis banget nggak mau dikritik, ada yang misalkan kalau dia memiliki pribadi yang histrionik atau anankastik ya pasti nggak mau dikritik lah, pasti sudah langsung jelek gitu, kok aku dikritik ya, itu baru kritik loh ya. Kalau misalnya kita harfiahkan arti dari bullying itu adanya suatu kondisi yang menindas, mengintimidasi, merendahkan, itu bukan sekali aja, bisa berulang-ulang juga proses tersebut. Bisa terjadi itu bukan hanya seperti adik bilang tadi, lingkungan sosial tuh luas ya. Bukan hanya di rumah ya, lingkungan eksternal kan keluarga besar itu. Bukan, tapi juga lingkungan di sekolah, ya di tempat kerja seperti adik bilang tadi yang pertama kali. Sisilia ya. Terus dia bilang di sekolah tekanan pekerjaan, bukan hanya tekanan pekerjaan, tapi tekanan dari teman itu ya, teman bekerja kita. Nah itu ya. Jadi pelaku bullying ini jangan salah, mungkin saja dia tidak memiliki suatu empati atau rasa simbang silia untuk memposisikan diri dia dengan orang yang dia akan atau korban bullying tersebut, ya kan? Atau adanya suatu kondisi traumatik yang terjadi terhadap orang pelaku pembuli tersebut. Mungkin dia dulu pernah dibully atau mungkin dia dulu mendapatkan suatu intimidasi, kekerasan. Bullying itu kan bukan hanya sekedar ucapan ya dia ya. Kalau cyberbullying kan bisa ucapan saja yang ada di sosial media. Tapi kalau secara langsung bisa secara verbal, secara langsung, fisik secara langsung, bullying emosional, itu bullying loh. Iya kan? Acuh tak acuh, apa, pandangan sinis. Iya kan? Nggak merasa ya nyinisin temen berkali-kali loh. Terus akhirnya baper temennya. Saya cuman nggak bicara kok, cuman saya dia ngomong mungkin saya nggak tahu kalau dia ngomong. Padahal mata kita sudah memberikan eh, apa ya istilahnya kode bullying. Gitu kan? Iya kan? Itu kan sudah merupakan suatu kondisi mencemooh, tapi secara emosional atau secara nonverbal ya. Iya, gestur tubuh kita yang berbicara, iya kan? Itu kadang membuat orang enggak, kok gitu ya melengosin, kok gitu ya dia acuh diajak bicara, itu udah termasuk bullying, walaupun halnya kecil ya. Nah, seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya dokter terkait dengan bullying. Kan memang bullying fisik tuh memang nol ya dokter ya. Namun terkadang di media sosial tuh bagaimana pandangan dokter terkait dengan bullying ada di media sosial? Mungkin seperti komentar yang akan dilontarkan atau dari mana? Kalau bullying yang ada di sosial media itu kan dari perkataan ya. Perkataannya tuh kadang jelas, misalkan orang yang melakukan atau pelaku bullying itu kan mungkin hanya sekedar dia bicara, tapi kita kembali lagi mungkin personality atau interpersonal seseorang itu memang biasa bicara kasar atau biasa seperti itu melontarkan kata. Tapi kan tidak semua orang memiliki pribadi yang seperti itu untuk berbicara. Nah itu terkait dari pola asuhnya. Mungkin udah biasa mendengarkan perkataan yang kasar. Jadi kalau kita lihat cyberbullying itu memang tidak nampak secara verbal, tapi itu udah non verbal. Seperti yang saya tadi bilang, non verbal itu. Gestur tubuh aja bukan secara verbal orang itu bullying, tapi orang tuh bisa, aduh rasanya sakit banget dipandang seperti itu dokter.
Ya, itu kan udah berarti kita harus bisa meraba rasakan seseorang itu nggak sama seperti kita, yang diplengosin, yang mungkin dilirik seperti dengan cara cemberut seperti itu, mungkin hal yang biasa. Nah, seperti tadi ya bilangnya, mungkin bagi orang biasa, tapi setiap personal itu berbeda karena dia memiliki karakteristik dari personality. Ingat, berbeda ya. Oke. Bener banget sih, tapi ingat berarti ya teman-teman, maksudnya jangan terlalu mengeneralisir semua orang sama kayak kita gitu ya, karena kan balik lagi yang seperti bilang Kak Awi tadi, pola asuh itu sangat-sangat berbeda gitu. Misal kita membentuk kepribadian yang terbentuk diri kita itu mungkin ya kita cengengesan atau bahkan frontal gitu ya, tapi bisa jadi orang lain nanggapnya tuh itu sakit hati banget gitu ya dokter ya. Iya, Jangan gitu. mengeneralisir teman-teman. Mungkin Sisil ada mau nanya lagi? Mungkin saya ingin bertanya dokter terkadang ini nih banyak ya yang kita terkadang kita merasa terkait dengan mental ya dokter ya. Nah, mungkin mental kita merasa bahwasanya kita tidak menyadari bahwa kita terkena atau sedang kena mental gitu. Atau kadang kita merasa kalau kita sebenarnya kena seperti saya misalnya nangis-nangis nih dok. Terus habis itu saya ceritalah misalnya ke orang tua. Nah kemudian orang tua itu merasa mungkin kamu hanya sedang capek atau bagaimana gitu kan. Nah tapi dari situ awalnya saya ingin pergi ke psikiater atau psikolog gitu. Nah tapi saya masih bingung untuk gimana. Mungkin pertanyaan saya bagaimana nih dokter tanda awal ketika kita terkena terkait dengan gangguan mental. Kemudian bagaimana untuk cara selanjutnya. Apakah kita harus pergi ke orang yang profesional atau bagaimana? Hmm. Awal mula seseorang tanda-tandanya ya, seorang mengalami gangguan mental itu memang tidak langsung, kadang langsung menangis, seperti itu tidak ya. Contoh dia mengalami suatu kondisi perubahan dari kondisi mentalnya, biasanya orang itu menjauh dari lingkungan sosial. Paling gampang banget kita kenali, social withdrawal, dia putus dari lingkungan sosial. Dia mengurung diri, jarang bergaul. Yang awalnya dia biasa bergaul, dia biasa bersosialisasi. Tiba-tiba itu berubah. Dari situ kita udah lihat bahwa ada suatu perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang. Ya, tidak harus menangis, tidak harus bilang sedih atau misalkan tidak harus bilang mau bunuh diri misalkan, tidak harus seperti itu. Itu perubahan yang kalian harus aware banget kalau misalkan ada teman-teman atau sanak saudara yang sudah melakukan kondisi seperti itu. Ya, itu social withdrawal, jadi terganggu, kemudian pemanfaatan waktu luangnya jadi berkurang, kemudian aktivitas sehari-harinya juga terganggu, dia tidak bisa menjalankan tugasnya sehari-hari, entah dia sebagai seorang anak atau dia seorang ayah atau seorang ibu, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian pekerjaan dia terbengkalai, atau misalnya kamu misalnya seperti peserta didik kan, nggak kuliah bolos, males nih ikut jam pelajaran ini, hari ini nggak ikut pelajaran ini, besok 2 jam pelajaran nggak ikut, besok lagi 3 jam, besok lagi nggak masuk deh. Saya yakin itu, ya pasti ada proses di sana. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa kondisi tersebut sudah mengkhawatirkan dan merupakan suatu tanda dan gejala adanya gangguan mental pada seseorang. Ya, karena jarang tipe orang lagi ya, personality seorang, ada yang bisa mengungkapkan, aku loh rasanya agak kurang bersemangat nih. Ada yang bisa mengungkapkan, ada yang nggak bisa, ada yang menyimpan saja itu sendiri. Ya, bagaimana mekanisme coping seseorang untuk melakukan problem solving atau penyelesaian masalah. Setiap orang berbeda-beda terkait dari personal gitu ya. Mungkin saya mau nanya lagi terkait dengan hal tersebut, berapa lama sih dokter misalnya kita pasti akan diagnosis mandiri dulu. Mungkin dari yang dokter sebutkan tadi tanda-tandanya sekiranya berapa lama yang kita benar-benar harus kayaknya saya harus pergi deh untuk ke psikolog atau ke Psikiater. psikiater. Kalau misalkan kondisi itu terus menerus, ada social withdrawal, kemudian ada perasaan sedih, hilang minat dan rasa bahagia, anhedonia, anergia, kemudian ada merasa masa depan suram, hilang fokus, penurunan harga diri, merasa diri tidak berguna dan tidak berdaya,
ada pikiran untuk mati, bunuh diri, kemudian gangguan tidur, serta gangguan makan. Kalau itu onsetnya berlangsung kurang dari 2 minggu, itu sudah kita harus aware ya bahwa kita sudah harus membutuhkan pertolongan secara cepat dan profesional, entah itu ke psikolog maupun ke psikiater. Nah, bahkan adanya suatu keinginan bunuh diri yang konsekuen. Nah, kita udah usah nunggu. Udah harus cepet-cepet nih. Paling aman harus cepet datang ke UGD ya. Karena di sana merupakan suatu naungan yang memang 24 jam untuk pelayanan kesehatan mental. Walaupun memang UGD itu kayaknya sakit fisik aja deh. Untuk gangguan mental nggak bisa. Harus ke psikolog atau ke psikiater langsung. Enggak. Jadi UGD itu secara 24 jam juga menangani untuk kondisi gangguan mental seperti itu. Ya, Mungkin sekarang Indira yang nanya dokter. ya ini. Tadi sempat di-mention juga masalah misalnya bunuh diri gitu dok. Jadi kan beberapa hari ini atau minggu itu banyak banget kasus bunuh diri ya. Terutama kayak misalnya mungkin lebih banyak ke tekanan akademik gitu biasanya mungkin dokter kayak misalnya di Semarang ada beberapa kasus PTDS yang mungkin bunuh diri. Terus akhir-akhir ini di Bali juga ada kasus kan bunuh diri. Itu tadi juga dokter sempat mention bahwa banyak orang itu biasanya ada yang menyimpan, ada yang bisa menyimpan. Kira-kira faktor dia bisa bunuh diri itu apakah salah satu faktornya itu bisa jadi karena tidak mengungkapkan atau mungkin orang lain tidak sadar akan kondisinya dia atau bagaimana? Mungkin jawabannya itu. Mungkin dia bukan tidak sadar ya, sudah mungkin ada suatu proses dinamika yang tadi kita bilang ya. Proses psikodinamika itu udah terjadi lama mungkin. Sehingga jumping to conclusionnya saat ini. Ya kan? Adanya suatu progresif yang tertumpuk ya. Sedikit demi sedikit ya. Mungkin masalahnya bukan hanya masalah interpersonalnya dia terhadap lingkungan keluarga, bahkan mungkin sudah ada suatu masalah interpersonalnya dia di lingkungan sosial, susahnya dia untuk berbaur, kemudian masuk ke dalam lingkungan sosial itu susah karena mungkin sudah ada gejala depresi yang tadi social withdrawal itu. Jadi aduh mau memulai kata di lingkungan teman-teman tuh susah dok. Saya mau ngomong apa untuk pertama kali itu bingung jadinya. Ngomong apa ya saya ungkapkan nih. Bingung saya mau berkata-kata apa. Karena memang dia sudah terbiasa social withdrawal dan itu tadi anggapan keluarga. Oh baik, kok anak saya senang di rumah, di kamar, belajar, habis belajar dia itu paling nonton di dalam kamar aja. Nah itu kadang benar-benar harus kita garis besar ya, bahwa tidak semua anak yang berdiam diri di dalam kamar, tidak melakukan interaksi sosial itu baik. Ya, jangan kita generalisir, jangan kita anggap benar dan jangan kita anggap biasa. Harus kita cari tahu. Ya, apakah itu terjadi sudah lama atau itu perubahan yang terjadi baru-baru ini? Itu ya. Kalau itu gejala yang saya sebutkan tadi gejala dari kondisi depresi yang amat sangat sering sekali terjadi karena tekanan-tekanan dari kondisi kehidupan, pekerjaan maupun lingkungan sekolah. Maupun sekolah ya, pendidikan. Tapi kalau kondisi yang lain yang gejala-gejala yang orang tuh cepat sekali, aduh aku butuh bantuan nih, biasanya orang cemas gitu, aduh nggak nyaman, berdebar-debar dokter, keringat dingin ya, gejala kecemasan terhadap hal yang belum terjadi, overaktivitas otonomik ya, keringat dingin, palpitasi seperti itu, dan ada ketegangan motorik, contoh dia nyeri kepala jadinya ya, pusing, aduh pusing nih, aduh rasanya nggak nyaman nih perutnya gitu mau ke belakang ya misalkan ya, nah gitu ya, salah satu itu adanya suatu sindroma dari otonomik dari gejala cemas, pasti dia ingin cepat dapat bantuan ya, bahkan ini ya shopping dokter, jadi ke psikiater itu terakhir ya kan. Paling sering dia akan shopping dokter ke dokter-dokter klinisi dulu, ke teman-teman sejawat saya, dokter penyakit dalam, dokter paru, karena sesek kan cemasnya. Ke sana dulu, baru habis itu ke dokter umum misalkan, atau ada misalnya pemeriksaan penunjang yang dia akan lakukan dengan sangat biaya yang besar, sehingga dia sampai loss secara finansial akhirnya. Lah itu baru
ditegakkan diagnosis oleh dokter ahli dalam atau paru atau teman sejawat yang lain bahwa dia tidak mengalami suatu kondisi penyakit fisik yang serius. Coba deh datang ke psikiater karena kan sering juga ada seperti sesak. Takutnya itu berawal dari cemas. Udah baru datang ke saya tuh gitu. Terakhir kita pasien terakhir goals ya. Gitu ya. Dokter. Mm-mm. Tadi juga dokter kan sempat bilang ya, kadang kalau misalnya, aduh ini sangat menarik sih pembahasannya. Kadang kalau misalnya kita ada beberapa orang yang dia bukannya tidak mau cerita, tapi lebih ke emang personalitinya yang bingung kalau cerita tuh harus ngomong apa gitu. Tapi ini dokter di beberapa belakangan ini lah, mungkin teman-teman kita ya sih sering kayak itu tuh kadang bukannya mereka tidak mau cerita dan mereka tuh pengen untuk cerita dan selalu mau ngomong apa, tapi kadang stigma di luaran itu dokter yang mungkin bikin kayak ah biasa kok ceritanya gitu, kok lemah banget sih gitu-gitu. Tapi menurut dokter kenapa sih kayak stigma tentang kesehatan mental tuh kok gini banget ya terutama di Indonesia saat ini ya gitu. Ya, memang kami itu dokter stigma. Datang ke kami itu udah horor. Oh, ini. Apalagi kalau saya datang visit, wah ada yang konsul dok, gitu ya. Saya tuh kayak malaikat maut sepertinya ya. Datang ke saya itu kayaknya ke poli saya tuh serem gitu kan. Ya, padahal sebenarnya butuh gitu. Tapi bagaimana di lingkungan masyarakat itu kalau misalkan mereka periksa ke dokter jiwa atau ke psikolog langsung di stigma buron atau gangguan jiwa nih ODGJ nih. Padahal sebenarnya kriteria dari gangguan jiwa itu ya tidak harus ODGJ ya yang benar-benar mengalami gangguan jiwa yang berat seperti mereka lihat yang telanjang di jalan atau misalkan ya, dipasung, mohon maaf sekarang udah nggak boleh ada pemasungan ya. Jadi kondisi seperti itu yang menyebabkan orang tuh gangguan jiwa takut nih periksa, malah takut dia periksa padahal dia udah butuh gitu. Terus stigmanya itu gangguan jiwa itu gangguan jiwa berat gitu ya langsung. Padahal gangguan jiwa itu kriterianya ada yang ringan, sedang, bahkan berat. Kalau mungkin yang berat kriterianya seperti skizofrenia seperti itu ya. Kriteria gangguan jiwa yang berat. Kalau yang masih ringan atau sedang ya cemas, depresi itu kan masih karakteristik dari yang bisa dikelola. Tidak harus dengan obat-obatan, tapi juga dengan non psikofarmaka atau psikoterapi. Pernah dengar ya, psikoterapi, berdialog, kemudian berdiskusi, bernegosiasi dengan pemeriksa. Nah, itu salah satunya terapi non psikofarmaka gitu. Hmm. Kalau misalnya kita biasa bahas itu tentunya jaga kesehatan mental itu kan nggak butuh gimana ya, tidak bisa diri kita yang sudah gangguan mentalnya itu jarang banget bisa menyembuhkan diri sendiri gitu kan ya dokter. Itu perlu apa ya kayak dukungan dari sekitar kita seperti yang Herbert bilang, mungkin dari terapi atau bahkan dukungan dari orang-orang terdekat dia kayaknya sudah sangat Betul, berhasil. betul banget. Tapi dari kita yang mengalami kondisi gangguan mental itu bisa kok kita lakukan support system itu bukan hanya dari lingkungan sosial, bukan dari keluarga, tapi dari kita sendiri juga bisa kita lakukan suatu perubahan dengan cara yang membuat kondisi mental kita menjadi lebih baik. Banyak cara ya, pemanfaatan waktu luang dengan menjalankan hobi, kreativitas, imajinatif kita. Kemudian juga kita bisa melakukan suatu kegiatan yang positif, contoh yang bermakna, contoh yang seperti ini. Kalian kan healingnya bisa dengan cara keluar kota, traveling, ya. Misalnya di minggu ini ujian, minggu depan ada Sabtu Minggu kita nongki deh, ya, nobar bareng deh, misalkan ya. Itu harus ada ya keseimbangan diri kita, yin dan yang tuh harus seimbang. Kita push diri kita untuk melakukan aktivitas fisik, untuk berkontribusi dalam pendidikan, tapi juga kita ingat bahwa fisik kita itu butuh rilis, nah, ya butuh rilis sejenak untuk melakukan suatu kondisi yang membuat kita itu merasa nyaman, membuat kita tuh merasa tenang, yang menghibur ya, waktu luang yang bermanfaat ya.
Setiap orang kan memiliki hobi dan minat sendiri ya, jadi nggak bisa kita patok gitu. Harus misalnya mau harus jalan-jalan ya, kalau nggak pengen jalan-jalan misalnya senangnya olahraga, kenapa enggak? Ya kan, itu menjadi suatu self motivation untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa membangun kesehatan mental itu dengan diri diri kita sendiri walaupun dalam kondisi kita menghadapi gangguan mental. Ya, kriteria yang ringan dan sedang bisa kita berproses ya. Tapi kalau yang kondisi berat kita harus atasi dengan obat-obat terlebih dahulu sehingga kita lakukan psikoterapi setelah pasien stabil seperti itu. Mungkin sedikit nih sama dokter. Terkait dengan tadi kan kita membahas terkait dengan mahasiswa dokter ya. Pasti ketika kita memiliki masalah akan cerita ke keluarga atau ke orang tua. Nah, terkadang memang ketika kita bercerita, orang tua atau orang di sekitar kita tuh kadang suka bilang mungkin kurang dekat dengan Tuhan. Sebenarnya bagaimana sih dokter cara menyadarkan bahwasanya sebenarnya kita ketika punya tekanan mental tuh bukan hanya terkait dengan kedekatan kita terhadap Tuhan, tapi malah mungkin ada penyakit dekat kedokteran atau bagaimana gitu. Iya. Kalau kita berbicara terhadap kondisi problem solving itu ya, mekanisme pembelaan ego yang matur atau yang baik gitu ya. Ada salah satunya ascetism, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang benar, tapi nggak semudah itu gitu loh. Ya, kamu kurang deket ya sama Tuhan, kurang beriman lah, kurang berakhlak gitu ya. Kurang memiliki budi pekerti yang baik gitu. Orang yang berbicara seperti itu mudah sekali ya bilang dekat dengan Tuhan. Udah sholat tapi jiwanya masih tetap terguncang misalkan, atau gejala itu masih ada misalkan seperti itu. Berarti kan memang kondisi lain yang memang diperlukan. Adanya suatu validasi dari keluarga, benar-benar big hug dari keluarga. Kemudian benar-benar keluarga itu menjadi wadah atau tempat kita menuahkan lelah, penat, relung hati yang pecah, atau misalkan dinamika dari pendidikan kita yang sudah cukup berat gitu. Itu tempat wadahnya. Kalau itu tidak kita ada di rumah, kira-kira utuh nggak mental kita? Iya kan? Bener nggak? Ya, kayak kamu bilang tadi, support dari lingkungan sosial. Betul banget. Aspek itu support system. Ya makanya kenapa disebut sistem? Bukan hanya keluarga aja yang memiliki. Keluarga kadang nggak memiliki hal yang saya sebutkan tadi. Menjadi wadah itu belum tentu. Iya, menjadi pendengar yang baik. Jangan dah divalidasi. Jadi pendengar aja yang baik. Belum tentu kadang. Ya kan? Belum tentu setiap orang tua memiliki figur yang seperti itu. Makanya saya bilang support system. Sistem itu bisa dari teman, ya, dari keluarga jauh misalkan, atau dari orang yang memang dipercaya, orang yang lebih usianya lebih lebih tua daripada kita misalkan, yang bisa jadi teman kita gitu. Orang yang bisa dipercaya saat kita mengungkapkan apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita, tidak ember gitu ya. Tidak verbal, tidak vokal mengutarakan apa yang sebenarnya kita sudah bicarakan pada mereka tersebut. Jadi kadang problem solving dari bercerita kepada orang, hati-hati sama siapa gitu. Ya kan? Hati-hati dengan siapa gitu ya kan. Jangan-jangan bukan mengurangi masalah, malah tambah masalah. Ya kan? Persepsi kita terhadap masalah kita awalnya 1, 2 jadi 3, 4 karena nambah gitu kan. Apalagi ada sosok yang kita ceritakan di dalam masalah tersebut ya, biar gitu ya. Iya bener ya, bener banget itu ya kan. Berarti kan sebenarnya solusi penting banget, bahkan itu kan bisa teman-teman atau bahkan di lingkungan sekitar kita yang udah Bener berubah. banget ya. Mungkin dokter bisa kasih sedikit pesan kepada generasi muda sekarang, kira-kira gimana cara kita menciptakan lingkungan yang baik nih, sehingga kayak orang yang tidak kita sadari ternyata dia punya gangguan kesehatan mental itu tidak tersenggol gitu dokter. Ya kalau nasihatnya bergaullah dengan cara yang baik, berusaha saling menghormati, memiliki empati ya, berusaha kita menempatkan diri kita pada posisi seorang tersebut sehingga jika kita misalkan
melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak baik, kita harus berpikir kedua kali. Oh, coba saya menjadi sosok dia. Pasti nggak nyaman kalau saya mengutarakan hal yang kata yang seperti ini atau berperilaku seperti ini, emosional yang seperti ini. Nah, jadi kita harus sama-sama saling menjaga, ya. Empati itu perlu, ya. Walaupun kita mempunyai traumatik di masa lalu, walaupun lingkungan keluarga kita buruk, ya, tidak bisa menjadi wadah, tidak bisa memiliki validasi yang baik di keluarga, tapi dengan kita memiliki empati, kita mulai sekarang karena kita sudah menjadi mahasiswa atau kita yang sudah berpendidikan, belajar sendiri nggak apa-apa untuk kepentingan kita sendiri, walaupun tidak mendapatkan dari pola asuh empati tersebut dari orang tua, dari lingkungan keluarga kita, setidaknya kita bisa belajar saat ini, ya. Oke, jadi setidaknya dengan kondisi ini kalian tahu bagaimana kondisi-kondisi orang yang mengalami korban bullying tersebut. Pasti nggak nyaman. Dengan kalian memiliki empati yang tinggi, saya harapkan kalian harus menjunjung empati tersebut. Sedikit tidaknya kalian sudah mengurangi teman-teman kalian yang mengalami kondisi gangguan mental. Bahkan jangankan teman ya, kita bicara dengan dosen, kadang kalau dosen itu tidak memiliki karakteristik orang yang mungkin otoriter gitu, orangnya keras kalau mengajar, enggak begitu, mungkin orangnya lembut, kan ada dosen yang lembut, ini bukan saya begitu ya. Saya orangnya apa adanya gitu ya, dan apa adanya ya memang agak sedikit ini ya, sedikit ya otoriter, ada humorisnya gitu ya. Ada yang mungkin dosen-dosen itu yang memang memiliki pribadi yang mungkin ya lemah lembut, caranya pribadinya yang memang kalem gitu. Kalau kalian bertanya dengan nada yang tinggi atau dengan perkataan yang kurang nyaman, itu sampai menyinggung juga loh, iya kan? Karena kalian tadi dasarnya tidak ada pentingnya kita punya empati untuk dimanapun dan kapanpun, ya. Jadi kita setidaknya mengurangi resiko seseorang itu mendapatkan bullying atau mengurangi dari diri kita membiasakan perilaku atau verbal-verbal yang bullying tersebut. Gitu. Karena kalau nggak terasa banget nih Kak terus pembahasan kali ini bersama banyak terkait dengan bullying dan juga mental dan kita lebih menyadari bahwasanya memang kita harus lebih aware dengan lingkungan sekitar yang ya. Ini juga banyak banget sih dapat insight kali ini. Kayak bahkan bukan cuma teman-teman kasar, kayak Indira sama Sisil juga kayak suka gitu ya wawasannya teman kita yang sangat-sangat perlu yang namanya empati gitu ya teman-teman. Kita kesehatan mental itu juga bukan cuma soal hal yang nggak stres atau apapun, tapi juga soal kita hidup itu dengan seimbang secara emosional, sosial dan juga psikologis kita. Nah benar banget nih dan yang paling penting kita belajar bahwasanya bullying dan mental dan juga kesehatan mental itu hal psikologi yang rumit dimana kita bisa langsung melihat terkait dengan mata kepala kita sendiri bagaimana kasus tersebut sangat berdampak untuk orang lain. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini ya biasanya nggak apa-apa kalau misalnya hari ini itu belum baik-baik aja, karena kamu tidak sendiri dan banyak orang juga tidak baik-baik aja. Yang penting kita itu sadar bahwa kita juga udah atau kita masih punya hak untuk sembuh. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk sembuh. Tadi dokter Ali juga udah banyak yang mengatakan bahwa kita perlu diri, kita juga perlu meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kita bisa membangun dari diri kita sendiri untuk membuat sistem supaya diri kita itu bisa meregulasi problem solving kita, dan juga jangan lupa masih punya teman-teman di luar sana yang support kita. Betul banget nih. Jadi mulai dari Hafizil dengarkan Papa menghakimi, kemudian tayanglah tante diminta, dan juga jadilah pengamat untuk orang lain. Terkadang hal yang kita anggap sepele akan berdampak besar untuk orang lain. Ya. Hai guys, mungkin sekian kali aja biasa dan terima kasih banyak loh Ya, sama-sama. yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi insight yang sangat luar biasa. Ya, semoga bermanfaat ya. Lain kali nanti kita bahas lagi. Pokoknya kalau membahas tentang mental illness itu amat sangat ini ya, tidak ada habisnya.
Ya, karena ini bergulir ya, digitalisasi, proses perkembangan itu teori-teori banyak sekali yang berkaitan dengan proses kehidupan. Gitu. Mungkin sekian dari kami dokter, terima kasih buat kaswaters di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Kemudian kamu harus ingat kamu nggak sendiri, kamu ada orang lain dan kamu berhak. Dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, tetap peduli, dan jangan lupa kamu cowok. Bahkan ketika dunia ini tidak membuat merasa kamu merasa Oke? Aku Sisil. Dan aku Indra. This is podcast Say it louder. Bye bye kaswaters. Jangan lupa follow IG atau Instagram dari BEM FK Undiksa dan Kasat FK Undiksa. Bye. Bye-bye.